Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membahas tentang penipuan lewat WA. Biasanya itu penipuannya dikirim aplikasi seperti paketnya sudah sampai ataupun undangan. Enggak, ini adalah pesan WhatsApp dari teman kita. Sudah lama teman nggak muncul, tiba-tiba muncul. Seperti saya ini, intinya itu penipuan join usaha. Singkat cerita, orang itu ada orang ketiga, jadi kerjasama gitu. Oke, saya akan ceritakan ya. Semoga ini nggak terjadi sama kalian semua. Kemarin saya itu di WA sama teman saya. Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Apa ada waktu untuk bercerita ataupun ada waktu? Saya ada sedikit yang akan saya bahas. Lagi di jalan, emang saya ada di jalan ya? Oke, gak apa-apa, kapan-kapan saja. Kemudian menjelang 1 hari, dia itu WA lagi. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Lagi santai apa lagi sibuk? Oh ya, saya lagi santai saja. Monggo, ada apa? Namanya itu Udin, sebut saja Udin. Ada apa, Din? Bisa saya telepon? Oh ya, monggo. Beberapa detik kemudian Udin telepon ke saya. Halo, gimana kabarnya, sehat? Saya nggak curiga. Lama kelamaan dia menawarkan usaha join. Gini intinya, saya kerja saya pegang gudang dan alhamdulillah sekarang ada tender besar-besaran. Saya bisa nggak menawarkan join ke kamu? 1 unit elektronik itu harganya 2.500.000. Saya tulis ini 2.500.000. Gimana kalau kita joinan, kamu yang jual atau menawarkan ke toko-toko? Saya nggak banyak berpikir ya. Waduh, nggak bisa. Oh gini aja wis. Ini ada orang Chinese mencari barang lebih, sementara dia mencari lagi. Gimana kalau nomor WhatsAppmu aku kasihkan ke orang Chinese itu, biar orang Chinese itu menghubungi kamu. Aku kasih harga 3.500.000 per unit. Sementara di gudang itu harganya 2.500.000. Kita akan untung 1 juta. Saya pikir langsung, wah, uang banyak ini. Oke, lanjut. Terus gimana, Din? Masalah pekerjaannya gini, aku kasih 1 unit itu harganya 3.500.000. Kamu coba tawarkan dengan harga 3.900.000. Nanti kalau orang Chinese-nya itu nego, kamu turunin sampai harga terendah 3.500.000. Oke, Din, laksanakan. Kemudian aku minta brosurnya, Din, sama gambar-gambarnya. Siap. Tidak lama kemudian si Udin itu kirim WhatsApp berupa formulir dan gambar-gambar elektronik yang aku tawarkan. Oke, siap. Kemudian adalah 5 menit aku ditelepon oleh orang yang gak dikenal. Sebut saja itu Koko, orang Chinese. Singkat cerita gini, halo, ini siapa? Saya Koko, karena orang Chinese ya. Saya Koko. Oh ya, Ko, ada apa, Ko? Ada yang bisa saya bantu, Ko? Ini saya mendapatkan nomor kamu dari orang yang ikut pameran. Apakah benar memiliki barang unit? Biar saya beli, saya membutuhkan secepatnya. Oke, Ko, silakan, Ko. Yang diorder apa aja, Koko list dan kirim WhatsAppnya ke saya. Oke.
deal. Kemudian masalah harga, kita deal-dealan. Mau tahu harga, bilangnya gitu Chinese-nya. Mau tahu harga satu unitnya itu berapa? Aku buka harga 3.900.000. Untung banyak kan. Terus kokonya itu bilangnya gini, waduh, gak usah gitulah, bahasa Indonesia saja. Wah, kamu tahu saja kalau saya mencari barang yang cepat. Oke lah, kita nego-negoan. Itu terlalu besar 3.900.000, diturunin saja. Aku turunin 3.700.000, 3.600.000, 3.500.000. Akhirnya mentok ke harga 3.500.000. Kita sudah deal-dealan lewat WhatsApp. Kemudian tanya, kamu ada di mana? Aku lagi liburan, pesennya temanku gitu. Kalau ditanya kamu posisinya di mana, kamu lagi liburan, bilangnya gitu. Oke, aku nurut saja. Kemudian deal-dealan, oke. Kemudian pesan dari temanku yang ditelepon itu, Udin, nanti kalau apa saja percakapanmu tentang jual beli dari orang Chinese, langsung hubungi ke saya, bilangnya Udin gitu. Aku telepon ke Udin, Din, orang Chinese-nya itu meminta unit 60 pieces, harganya aku buka 3.500.000. Udinnya tiba-tiba kaget. Wah, alhamdulillah, biasanya enggak mentok segitu. Oke, aku siapkan. Seperti kaget itu. Aku ya gak berpikir kalau ini penipuan. Kalau aku buka harganya 3.500.000 dengan jumlah unitnya 60, itu 210 juta. Bayangin. Kalau untungnya 1 juta per unit, dibagi 2 kan, jadi 60 unit itu jadi 60 juta. Kalau bagi 2 itu 30 jutaan. Aku 30 juta, Udin 30 juta. Oke. Terus Udin bilang gini, kamu bilang ke Koko untuk pembayarannya itu seperti apa? Cash atau 2 kali dalam pelunasan? Oke, aku telepon langsung ke orang Chinese-nya, Koko ya. Malam. Untuk barangnya sudah dipersiapkan, tolong Koko siapkan anak buah untuk mengambil barang. Oh ya, kita singgung masalah pembayaran. Oke, untuk pembayaran kita seperti biasa. Aku namanya gak tahu. Seperti biasa itu gimana? Oke kok, gimana kok? Aku kasih DP setengah harga. Jadi semuanya 60 pieces dengan harga 3.500.000. Itu aku bayar 210 juta. Jadi kalau setengahnya itu ada 105 juta ya. Oke kok. Kemudian Kokonya itu minta nomor rekening saya pribadi untuk pembayaran pelunasan dan rekening gudang untuk masalah DP. Aku minta. Kemudian aku telepon ke Udin. Din, Kokonya minta nomor rekening 2 ya. Untuk saya selaku pemegang tender atau join kamu. Kemudian untuk DP-nya. Oke, silakan. Aku kirim nomor rekeningnya. Aku nggak curiga kalau ini penipuan. Kemudian aku telepon ke orang Chinese-nya. Halo kok, malam. Ini untuk masalah pembayarannya saya sudah WA ke Koko. Kemudian untuk pelunasannya langsung ke nomor rekening saya langsung. Oke. Untuk anak buah sudah meluncur ke tempat kamu ya. Tolong dipandu dan dijemput. Oke kok. Singkat cerita, dicek oleh Udin, ternyata uang DP itu katanya sudah ditransfer ke
bendahara gudang. Kalau setengah harga dari 210 juta, jadi yang ditransfer itu 100 100 105 juta ya, 105 juta. Tinggal pembayarannya, pelunasannya itu 105 juta. Kemudian aku hitung-hitungan sama Udin. Gini bro, ini ada surat jalannya. Kalau surat jalannya dikasihkan, barangnya itu bisa keluar. Tapi ini surat jalannya belum selesai karena nunggak masalah pembiayaan. Untuk harganya kita ambil dari gudang itu 2.500.000. Kalau semuanya itu dikalkulasikan 60 unit, jadi 60 unit dikali dengan 2.500.000, kita harus bayar 150 juta ke gudangnya. Wah, aku tambah bingung, soalnya aku gak tahu masalah hitung-hitungan. Oke Din, kamu hitung saja berapa. Setelah dihitung-hitung, untuk membayar gudang dengan 60 unit itu membutuhkan 150 juta. Sementara yang di transfer sama si orang Chinese itu ada 105 juta. Jadi kurangnya itu kurang 45 juta. Nah, kita hitung-hitungan 45 juta. Din, gimana? Kita kurang 45 juta. Kalau kita bisa transfer ini 45 juta ke bandara gudang, nanti barang dan surat jalannya bisa keluar, dan untuk sisa uang dari orang Chinese yang mengambil 60 unit itu bisa cair ke rekening kamu dan transfer ke kamu. Aku minta tolong uangnya itu amanat, kamu pegang, nanti bagi 2. Jadi untungnya kan 60 juta, kita ambil 1 juta keuntungan. Jadi kan semuanya keuntungannya itu 60 juta bagi 2, kamu 30 juta, aku 30 juta. Aku malah bingungnya kenapa? Aku harus mencari uang sejumlah 45 juta untuk menutupi kekurangannya. Belak-belakan aku. Maaf Din, aku gak ada uang itu. Gini aja, kata si Udin. Aku akan mencari uang, setengahnya aku cari, kamu setengahnya cari. Oke Din. Aku cari ke sana ke sini kemari, telepon teman-teman pinjam uang 45 juta. Gak dapat. Akhirnya pinjam 20 juta. Gak dapat juga. Sampai aku mau jual sepeda motor. Kemudian aku ditelepon sama si orang Chinese-nya. Gimana ini? Kok lama sekali? Aku membutuhkan unit secepatnya, kalau enggak customer di tokoku akan hilang. Aku malah bingung ya. Ditekan oleh orang Chinese, ditekan oleh Udin temanku. Aku jadi bingung. Sementara aku sendiri ingin mendapatkan keuntungan 30 juta. Nah, iming-iming itu dari otakku, dari kepalaku 30 juta bisa cair. Itu. Kemudian aku telepon sama Udin. Din, maaf Din, gak ada sama sekali uang Din. Sudah, ini sudah dapat uang pinjaman dari temanku, katanya si Udin. Kemudian si Udin itu bilangnya, kamu tolong carikan uang 10 juta saja untuk menutupi sisa uang pembayaran agar unit dan surat jalan bisa keluar. Oke, singkat cerita, aku mencari kesana kesini gak dapat. Telepon si Udin. Halo Din, halo. Aku gak dapat Din. Adanya 500.000 Din. Gimana Din? Oh ya, ya udah gak apa-apa. Aku akan cari kekurangannya. Jadi kamu kalau ditransfer ke bendara itu nggak bisa. Tolong kamu belikan pulsa ke nomor ini WA-nya. Si Udin kirim nomor telepon untuk dibelikan pulsa. Aku belikan pulsa 500.000. Kemudian aku ditelepon lagi sama orang Chinese. Halo, gimana Pak? Kok lama sekali? Oh ya Pak, bentar Pak. Ini aku lagi usaha.
lagi telepon orang gudangnya untuk masalah surat keluar dari gudang, surat perjalanan. Oke, kamu urus saja. Kemudian ditutup sama orang CNS-nya. Aku telepon ke Udin. Den, gimana Den? Ini orang CNS-nya telepon melulu. Gimana? Oke. Ini orang kepala gudangnya sudah ACC, tinggal stempel. Kamu siapkan uang 100.000 buat rasa terima kasih kepada orang gudang, kepala gudang. Loh Din, aku nggak ada uang Din. Loh kamu salah, aku sudah usaha banyak ini untuk ini gitu ya. Singkat cerita, aku lihat saldo di rekening tabunganku itu ada 50.000. Aku telepon lagi sih Din. Halo Din, aku nggak ada Din, adanya 50.000. Anehnya temanku si Udin itu langsung menyanggupinya aja. Ya nggak apa-apa, kamu belikan pulsa, kirim ke nomor yang sudah aku kirim. Aku langsung beli pulsa dan kirim ke itu temanku Udin, kemudian sama bukti pembelian pulsa. Nah dari situ aku sudah mulai kaget. Kemudian temanku itu aku telepon, gak bisa sama sekali, gak bisa. Aku WA gak dibales, ternyata aku diblokir. Untuk foto profilnya itu sudah dihilangkan, diganti. Pertama kali itu menggunakan foto profil temanku si Udin asli. Kemudian untuk namanya itu namanya asli. Setelah itu aku diblokir, gambar profilnya itu sudah hilang. Lah anehnya si orang Chinese itu aku telepon nggak bisa. Kemudian aku juga diblokir. Waduh, ini penipuan. Kemudian aku cari-cari tahu sama teman-teman yang lain lewat grup WA dan teman-teman yang aku miliki nomornya. Aku cari tahu, ternyata nomor si Udin itu dihacker, dibajak. Aku cari tahu nomornya. Lah ternyata di Facebooknya itu memberi peringatan kalau dia pernah dibajak nomornya dan meminta usaha untuk join ke dia. Ternyata bukan. Seperti itu. Untuk teman-teman, hati-hati jika ditelepon ataupun di WA oleh teman yang gak dikenal. Meskipun teman yang kenal, diiming-imingi join usaha maupun utang piutang, jangan dihiraukan. Ini pengalaman saya pribadi. Untung saya rugi 550.000. Kalau seandainya saya memiliki uang 45 juta, otomatis saya transfer ke si Udin. Untung saya memiliki uang segitu. Hati-hati untuk temanku, hati-hati dan hati-hati.